Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih sempat hadir di tempat ini dalam rangka pemaparan tugas salah satu guru penggerak di SMP 1 Tegal ini, Bapak Saul Maseka SE. Pada untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Saul Maseka SE kami persilakan dengan hormat. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Luwu Utara. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kita semua yang meluangkan waktunya untuk boleh bersama-sama dalam melihat apa yang saya sampaikan nantinya tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sebelum saya memaparkan ini, saya ingin mencoba kembali tentang materi-materi yang sudah kami pelajari di calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Luwu Utara. Yang pertama itu dari modul 11 tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan yang terakhir ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, tugas ini mengapa perlu dipaparkan seperti ini, karena ini adalah sebuah tagihan untuk pembuatan aksi nyata. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin mau membacakan sebuah pantun. Burung Rajawati bentangkan sayapnya, mencari mangsa seorang diri. Kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, konsep utama budaya positif, Bapak Ibu, ada 6 yang saya akan sampaikan nanti ini. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, ya memang kita sebagai guru di sini bahwa kita dituntut untuk mau melihat kodrat alam dan kodrat samanya siswa. Kemudian budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama tadi adalah tentang perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, belajar, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, cobalah buka
Anda adalah A. Ya, ini sebuah contoh ya. Anda adalah sebuah A. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam telapak tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B, yaitu rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar dapat bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di slide sini tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser, bahwa mengkonsepsi tentang teori kontrol ada 4. Yang pertama adalah teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat ini bentuk kodrat guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki sebuah tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, teori yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena sering guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, yang keempat, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen Covey? Stimulus respon dan teori kontrol, Bapak Ibu, kalau kita melihat di slide bahwa realitas kebutuhan kita sama. Nah, kalau teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan semua perilaku memiliki sebuah tujuan.
orang lain bisa mengontrol saya, Anda tidak mengontrol orang lain. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, yang ketiga Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua hal baik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ini penjelasan dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, yang kedua adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, yang ketiga adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini salah satu juga kebutuhan hidup kita sebagai manusia, tentang kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia, apalagi kita diperhadapkan dengan berbagai pekerjaan yang begitu rumit, maka kita perlu juga yang namanya kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi, menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa kasih sayang dan rasa diterima itu memang perlu kita harus terapkan juga, bukan hanya lingkungan sekolah kita, tetapi bagi anak-anak kita, pasangan kita, maupun binatang-binatang peliharaan kita. Nah, yang terakhir adalah tentang kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan untuk bebas. Ini ya, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengandalkan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kasus Bapak Ibu, kita melihat sebuah kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ini ketika kita diperhadapkan sebuah kasus seperti ini, apa yang kita lakukan sebagai guru untuk melihat persoalan-persoalan anak ketika kita menghadapi kasus seperti ini? Apakah kita langsung untuk memarahi anak atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi Bapak Ibu, kita seolah-olah terkadang dalam menentukan suatu sikap. Saya sendiri ketika mengajar biasa juga melakukan hal seperti ini, langsung memarahi anak di depan teman. Padahal
Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus menggunakan konteks penerapan disiplin positif. Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan mengapa Agus tadi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, yang pertama adalah kemungkinan Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Kemudian Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi sesuatu seperti itu, apakah kita harus memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ketika kita menghadapi suatu kasus, misalnya ketika anak terlambat datang ke sekolah ataukah sering ribut dalam kelas, semestinya kita itu bukan memberikan sebuah hukuman, tetapi kita harus melakukan sebuah restitusi. Restitusi ini adalah suatu teori yang dimana di dalamnya itu kita memecahkan sebuah masalah. Kita panggil anak itu, misalnya mengapa kamu terlambat, kita cari solusinya. Mungkin anak ini terlambat karena mungkin membantu orang tua di rumah dan lain sebagainya. Jadi kita tidak serta-merta memberikan sebuah hukuman, misalnya berdiri berlari. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, kita melihat kasus yang kedua, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupa menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dari malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa terlihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan sebuah masukan terkait kasus di atas. Mungkin pertama dari teman saya, ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau langsung menanggapi? Kalau saya tidak setuju. Ya, Bu Emma. Tidak setuju. Ya, kalau menurut saya apa yang dilakukan Pak Seno itu tidak wajar ya, jadi saya tidak setuju. Kemudian apakah Pak Seno itu bukan konsekuensi tapi hukuman? Jadi seharusnya anak-anak tidak perlu dihukum. Saya kira seperti itu. Jadi saya tidak setuju dengan perbuatannya Pak Seno.
terhadap siswa. Kenapa? Kan kita semua siswa itu suka dengan pelajaran semua yang diajarkan. Ada yang suka seni, ada suka olahraga, dan ada suka sains. Kira-kira seperti ini. Iya, terima kasih Bu, sangat bagus dari jawaban Ibu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Ya, ini kita tidak setuju ya, memberikan sebuah hukuman karena kita tahu bahwa mungkin setiap anak itu berbeda-beda ya. Ya, berbeda latar belakangnya untuk menerima mata pelajaran. Nah ini Bapak Ibu, identitas gagal, hukuman, kemudian identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Nah Bapak Ibu, yang keempat, teori motivasi perilaku manusia. Nah ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya, ada sebuah motivasi eksternal. Nah ini salah satu yang terpenting adalah motivasi internal atau intrinsik atau dari dalam diri kita sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini tujuan disiplin positif yang timbul dari kesadaran kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, mari berlatih Bapak Ibu. Kita melihat ke slide. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi tindakan guru. Kalau yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Iya, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi itu. Apakah konsekuensi atau hukuman? Hukuman semua itu. Ya, konsekuensi itu ya. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ya, konsekuensi. Konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami tentang memberikan sebuah hukuman, konsekuensi, nah kita sebagai guru ya semestinya memang tidak harus memberikan sebuah hukuman ya ketika anak-anak melanggar, tapi kita harus memberikan sebuah konsekuensi. Nah, yang kelima adalah restitusi posisi kontrol guru. Nah ini Bapak Ibu sangat penting, kita sebagai pendidik guru memiliki sebuah posisi kontrol guru. Ada 5 ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat teman, pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah ini posisi kontrol guru Bapak Ibu, pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang kami pelajari di materi ini bahwa semestinya kita guru itu sekali lagi tidak memberikan sebuah hukuman kepada siswa, tetapi sebuah konsekuensi. Itu ya. Tetapi terkadang apa yang kita pelajari sebuah teori di sini bertentangan apa yang kita praktekkan di lapangan. Jadi mulai Bapak Ibu, marilah kita mengoreksi diri kita dari pelan-pelan untuk mau memperbaiki posisi kita sebagai guru. Nah, yang pertama penghukum, ada penjelasannya di sini Bapak Ibu. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir, patuhi aturannya ya,
awas kalau salah, itu penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua, rasa pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah dan lemah lembut atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru, seperti, "Ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu?" Ya, ini posisi guru tentang membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu ketika kita melontarkan kalimat-kalimat seperti ini, dia akan timbul dalam pikiran mereka bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata salah. Nah, kemudian posisi kontrol yang ketiga, teman. Nah, kita juga sebagai guru, Bapak Ibu, harus memposisikan juga diri sebagai teman kepada siswa. Jangan siswa itu atau murid itu takut kepada kita, tetapi kita perlakukan dia sebagai teman. Tetapi sebagai teman itu ada batas-batasannya. Kemudian guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti, "Ayo belajarlah demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan." Ya, itu. Kemudian posisi kontrol guru pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai dengan pada peraturan sekolah dan konsekuensi, menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturannya apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa ya. Ya, misalnya mungkin ketika anak-anak masuk di dalam kelas, di sini ada gelas yang berisi kopi, mungkin tidak sengaja dijatuhkan, lalu apakah kita harus memberikan sebuah konsekuensi atau hukuman? Ya, tentu harus memberikan konsekuensi, misalnya disuruh membersihkan, bukan disuruh untuk mau mengganti atau disuruh sampai berdiri. Karena kalau kita disuruh siswa untuk berdiri, itu yang hanya timbul dalam ingatannya itu adalah derita dan nestapa. Itu selalu materi yang diberikan dari fasilitator. Ya, jangan kita sebagai guru itu membuat anak-anak itu mengalami suatu derita dan nestapa. Ya, itu. Terakhir, Kayak bang orang putusan posisi harapan. kontrol manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti, "Apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini?" Nah, Bapak Ibu, sekali lagi tadi saya sudah paparkan bahwa 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, Bapak Ibu, ada ya peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah keyakinan kelas, itu adalah sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya keselamatan, menghormati orang lain.
kemudian dilarang menggunakan narkoba. Lanjut, yang satu, back satu. Dilarang menggunakan narkoba itu di dari kebijakannya itu yang dituju adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan yaitu menghormati orang lain, kesabaran, gunakan masker. Nilai kebajikannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Nah, kalau peraturan Bapak Ibu misalnya harus menggunakan helm, kira-kira apa nilai kebajikan yang dituju? Ya, keselamatan. Ya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita melihat yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Pertama, kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kesepakatan kelas, pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, yang terakhir, ya ini Bapak Ibu, terakhir tadi ya, ini yang segitiga institusi. Terakhir, posisi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi segitiga. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini terakhir Bapak Ibu dalam budaya-budaya positif. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Yang penting jangan diulang-ulang terus. Itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan saya tentang budaya-budaya positif yang mesti kita lakukan dan terapkan sebagai guru di mana kita berada utamanya di sekolah kita. Ya, mungkin ada satu orang bertanya atau satu orang untuk refleksi. Mungkin Pak Nyoman ada pertanyaannya. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah, setelah melihat pemaparan yang Bapak lakukan, saya menyimak ada 3 poin penting yang Bapak paparkan, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apabila kita dalam menjalankan tugas kita sebagai tenaga pendidik menjumpai misalnya katakanlah pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh peserta didik kita, misalnya sering terlambat, bukan cuma 1 kali dan sering-sering, dan sudah kita lakukan teguran, nasihat, bahkan sampai ancaman, dan masih dilakukan. Apabila kita menjumpai hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan?
memberikan hukuman kah, konsekuensi atau restitusi? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih pertanyaan dari teman rekan guru teman-teman tentang bagaimana kasus ketika anak-anak sering terlambat. Sekali lagi ya Bapak Ibu, yang kami pelajari itu bahwa ketika kita menghadapi kasus seperti itu, yang jelas kita harus menghindari sebuah hukuman ya. Kita harus memberikan sebuah konsekuensi. Dan seperti Pak Nyoman tadi bahwa ada sebuah teori, yaitu teori segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah tadi Pak. Yang pertama itu adalah ini, coba kita perhatikan ya. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Mungkin kita akan bertanya, siswa itu akan dipanggil ya, dan ketika kita memarahi siswa itu, jangan kita memarahi secara spontan ya Bapak Ibu, di depan teman-temannya atau di depan kelas, tetapi marilah kita memanggil anak itu, kita melakukan sebuah restitusi. Ini ya, kita harus bertanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah ini, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Mungkin kita mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu mungkin sudah melanggar keyakinan kelas ya. Itu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, diyakinkan bahwa perbuatan yang sudah kamu lakukan itu janganlah dilakukan kembali, karena itu adalah sudah melanggar nilai-nilai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita sepakati. Ya, begitu Bapak Ibu. Mungkin satu teman tidak ada tapi refleksi, mungkin saudara Pak Murtasik refleksinya tentang materi ini Pak. Terima kasih atas kesempatan pemaparan. Saya sangat bersyukur bahwa ternyata di kelas kita, di sekolah kita ada bibit baru sebagai guru penggerak yang hebat. Sekaitan dengan materi yang telah dipaparkan, ada satu hal yang sangat mendasar dan sangat prinsip yang perlu saya utarakan, yakni bahwa dalam proses belajar mengajar itu perlu adanya sebuah kesepakatan yang nantinya akan memunculkan dua hal yang prinsip, yakni akan menimbulkan apakah itu jenis hukuman atau apakah itu jenis konsekuensi. Kalau menurut pemaparan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa hukuman itu mungkin dia sifatnya hasil pertemuan dalam satu satuan pendidikan. Sementara konsekuensi adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh guru bersama siswa ketika melakukan proses belajar mengajar. Jadi itu hanya pendapat saya, tanggapan saya sekaitan dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ibu materi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak refleksi dari Bapak Murtasik. Demikian Bapak Ibu pemaparan saya ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Mungkin saya menyampaikan dan memaparkan materi ini mungkin kurang begitu rinci, tetapi itu mohon maaf dimaklumi karena tidak ada seseorang itu yang tidak ada kekurangannya. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.